Bareng Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau melanjutin drama Korea Requiem Balsamer yang berjudul Class of Lies Part 5. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek linknya di kolom deskripsi ya permen. Buat Balsamers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 넌 그냥 여기서 네가 제일 잘하는 거라면 돼. 다 내가 할 거니까. Ngelanjutin part kemarin. Pagi itu, akhirnya Muyok mulai jagain ujian, men. Saat itu, semua HP murid wajib ditaruh di meja guru biar nggak contek-contekan. Dan disinilah kesempatan Muyok buat ngehack HP murid-murid seperti yang udah dia rencanain. 이게 뭐래? 선생님. 정말 지대로 터졌네. Nah, pas lagi sepaneng-sepanengnya ngehack HP-nya Bomjin, Lakotuana mendadak jalan ke meja Muyok, men. Dia beralasan kalau udah kelar ngerjain ujian, terus minta HP-nya dibalikin. Karena faktanya, Bomjin sebenarnya tahu kalau Muyok habis pakai HP-nya. Tapi dia nggak sempat ngeliat kejadian itu secara langsung berkat kelincahan tangan sang guru gadungan kita ini, men. 자. Begitu ujian kelar, Wonsuk langsung nelpon dari rumah buat ngasih tahu kalau dia barusan nemuin barang bukti di HP Bomjin itu, men. Tapi apesnya, karena proses belum nyampe 100%, jadi data yang dia dapat itu masih belum lengkap. Dan pas nyampe rumah, Wonsuk nunjukin ke Muyok kalau dia nemuin foto Suah yang jadi model majalah di HP Bomjin. Selain itu, ternyata di HP Bomjin juga ada aplikasi penyadapnya, men. Dimana aplikasi itu untuk memata-matai ayahnya sendiri. Dari sini, mereka berdua jadi mulai paham kalau ada koneksi antara Lee Tae-sok sama Yu Yang-ki, ayahnya Bomjin. Besoknya, Muyok nyamperin bekas rumah Suah sambil ngeliat-liat kondisi sekitar termasuk ngecek semua CCTV. Habis itu, sang biorka abal-abal kita, si Wonsuk, mulai menunjukkan kebolehannya, men. Jadi, semua CCTV itu bakal dihack satu persatu sama dia, walaupun harus bermandikan keringat di wajah tampannya. Paginya, dengan riang gembira, Lee Tae-sok yang lagi nyapa para murid nggak nyadar kalau di atas Gi-hun merhatiin dia dengan tatapan tajam, men. Ngeliat itu, Bomjin tiba-tiba ngajak Gi-hun buat kerjasama nyingkirin Lee Tae-sok. Soalnya, Lee Tae-sok nggak cocok sama sekolah mereka, dan itu ngeganggu mereka banget. Gak diduga, Gi-hun malah bilang gini, men. 쫓아내는 걸로 안 되지. 밟아 터뜨려야지 아주. 내가 데뷔만 하면 팬클럽 회장이든 카페 엄마든 싹 다 시켜준다니까? Sementara, Yeri nyamperin admin dari aplikasi rahasia yang dari dulu dipakai para murid, men. Yeri pengen nyuruh tuh orang buat ngehapus semua bukti yang ada di aplikasi itu. Tapi tuh orang nolak. Bahkan dia bilang kalau nggak mau berurusan lagi sama Yeri. Dia juga nyaranin, mending Yeri ngelaporin Muyok ke reporter atau apalah daripada ribet sendiri. Selesai ngajar, Soyeon nyamperin Byung-ho terus ngajak dia buat ngobrol. Dan hal itu ternyata nggak luput dari perhatian Bomjin, men. Nah, pas di dalam taksi, Byung-ho bingung dong mau dibawa kemana. Sementara Junji lagi ribut-ribut tuh di rumahnya. Dimana saat itu ada dua debt collector yang lagi nagih utang ke Junji sama ibunya. 돈이 있으면서 또 저번처럼 칼 들고 한번 설쳐보지.
Sampai nggak lama, Bom Jin tiba-tiba nongol dan langsung ngebantuin Junjae buat ngusir tuh debt collector, men. Dengan cara yang nggak terduga, Bom Jin ini minta kartu nama si bos debt collector yang dia pakai buat lapor ke polisi. Alhasil, para gerombolan itu pun shock karena nggak ngira kalau Bom Jin bakal ngelakuin itu, men. 경찰일 거예요. 받아봐요. 바로 살려달라고 비명 질러줄게요. 아, 나 재수가 없으라니까 진짜. 다시 다녀오십시오. Dan yang lebih nggak terduga, si Bom Jin juga ngasih tawaran biar Junjae bisa balik lagi ke sekolah. Ini menarik. Bakal ada konspirasi apa lagi nih? Di tempat lain, ternyata Soyeon ngebawa Byung-ho ke rumah sakit di mana Hansu lagi dirawat, men. Di sini, Soyeon nanyain ke Byung-ho soal obrolannya sama Hansu pas masih di penjara. Dan yang mengejutkan, abis minta maaf sambil nangis-nangis di depan Hansu yang masih koma, Byung-ho ini akhirnya mau nyeritain semuanya tuh ke Soyeon. 동화 속에서 인어공주가 마지막에 어떻게 됐는지 책 안에 수아를 구할 답이 있댔어. 경화 잠깐만. 앞으로 더 자주 같이 시간 갖자. 네. Sementara Gi-hun yang lagi dinner sama bapaknya udah mulai curiga dan ngerasa kalau omongan Muyok ada benernya juga. Di sini dia nyoba mancing-mancing ngobrolin soal kejadian di malam sebelum kejadian kasus Suah, men. Yang faktanya Gi-hun bener-bener shock dan nggak nyangka aja kalau ternyata ayahnya juga terlibat sama tragedi itu. Dengan kondisi mental yang nggak baik-baik aja, dia pun cabut ninggalin ayahnya. Sampai kemudian dia mendadak keinget sama kejadian pas sama Suah dulu, men. Dimana saat itu dia lagi nginterogasi Suah yang abis nyamperin om-om di hotel. Gi-hun yang udah kalap seketika pengen menikmati body indah Dek Suah, men. Dengan perasaan jijik, kecewa, takut, Dek Suah pun berteriak sekuat tenaga. Untung aja Hansu yang kebetulan lewat ngedenger teriakan Suah. Seketika pertarungan pun terjadi. 그만해, 나 괜찮아. Ngerasa udah terpojok, Gi-hun tiba-tiba ngasih foto Suah yang lagi sama om-om tuh ke Hansu. Dia juga bilang kalau Lee Tae-sok lah yang jadi sponsor Suah. Bahkan dia juga ngatain Dek Suah ini cewek kegatelan yang pinter banget ngerayu cowok. Seketika Hansu langsung kalap lagi, men. Untung aja Suah ngehentiin dia, terus ngajak pergi ninggalin Gi-hun yang udah babak belur. 진짜 왜 이렇게 된 건데? 인어공주요? 인어공주 동화의 결말이 수아를 구할 답이라고 했대요. Singkat cerita, Soyeon yang udah pulang dari rumah sakit akhirnya nyamperin Muyok dan ngasih tahu semua info yang udah dia dapet dari Byung-ho. Dimana ternyata waktu itu Byung-ho cuma disuruh Lee Tae-sok buat nyampein pesan ke Hansu yang ada di penjara. Sebenarnya pesan itu juga masih belum jelas, men. Soalnya si Byung-ho cuma disuruh nyampein kisah tentang Putri Duyung tadi. Jadi tentu aja itu bukan bukti yang cukup kuat buat nyeret Lee Tae-sok ke pengadilan. Di sisi lain, Byung-ho yang sangat ngerasa bersalah mendadak keinget sebuah momen pas dia habis ketemu Hansu di penjara, men. Saat itu, Byung-ho yang lagi OTW pulang tiba-tiba kepikiran sama kisah Putri Duyung dan pengen nyari tahu di toko buku. Sampai akhirnya dia pun menyadari sesuatu yang miris dari pesan yang dia sampaikan ke Hansu itu, men. Di mana pesan terpendam dari kisah itu adalah perintah untuk mengorbankan hidupnya demi nyelamatin nyawa Suah. Pas masih kusuk dalam lamunannya, lah kok lagi-lagi Bom Jin nongol entah dari mana sambil basa-basi sok perhatian gitu main ke Byung-ho. Mencurigakan. Di waktu yang bersamaan, Lee Tae-sok yang lagi ada di ruangannya tiba-tiba disamperin Gi-hun yang kelihatan lagi emosi banget tuh sambil bawa-bawa tongkat. Ternyata si Gi-hun ini pengen balas dendam, men, ke Lee Tae-sok atas apa yang terjadi sama Suah. Gak diduga, ngelihat kalau yang datang cuman Gi-hun, Lee Tae-sok sendiri gak ada takut-takutnya tuh, men. Dia tetap aja ngebacot sambil sepil-sepil dikit rahasia bapaknya Gi-hun ini. Sampai akhirnya amarah Gi-hun yang udah gak kebendung pun meledak, men. Tapi sayangnya
Beberapa jam kemudian, Muyok sama Won-suk diam-diam pergi ke ruangan Lee Tae-sok nih men. Soalnya Muyok baru keinget kalau ada buku catatan yang selalu ada di ruangan Lee Tae-sok. Dan kayaknya sih buku itu adalah salah satu petunjuk penting buat ngebongkar nih kasus men. Nah, begitu mereka berhasil masuk ruangan, mereka nggak ada perasaan curiga sama sekali tuh. Soalnya lampu ruangannya padam dan mereka ngira kalau Lee Tae-sok udah pulang. Tapi seketika nuansa langsung berubah tegang men. Mereka nemuin tubuh Lee Tae-sok udah nggak bernyawa dengan posisi bergelantungan. Gak lama, Muyok ngeliat ada semacam surat wasiat yang tergeletak di meja Lee Tae-sok. Sementara Won-suk cepet-cepet ngebuka berangkas Lee Tae-sok buat ngambil buku catatan yang bisa jadi barang bukti. Namun faktanya, buku catatan itu udah nggak ada di tempatnya men. Ngelihat beberapa hal mencurigakan kayak gitu, Muyok seketika menduga kalau Lee Tae-sok ini sebenarnya dihabisin sama seseorang, tapi dibuat seolah-olah mengakhiri hidupnya sendiri. Besok paginya, begitu dapat info dari Muyok, Yunjong langsung bergegas ngecek ke ruangan Lee Tae-sok men. Sesampainya di sana, dia ketemu tuh sama petugas investigasi dari kepolisian bernama Okiwan. Yang ternyata dia udah nyimpulin kalau ini cuman kasus bundir biasa. Tentu aja, Yunjong curiga dong sama pihak kepolisian, soalnya dia udah tahu semuanya dari Muyok. Di sisi lain, para murid VIP lagi ngobrolin kejadian ini di ruangan mereka men. Namun lama-lama, obrolan itu berubah jadi debat panas. Kelihatan banget dari tampangnya kalau Gi-hun saat itu lagi gugup banget men. Soalnya semalam kan dia habis ribut sama Lee Tae-sok. Tentu aja dia nggak nyangka kalau di pagi harinya Lee Tae-sok udah ditemukan tak bernyawa. Dan yang bikin hebohnya lagi, saat itu Bom Jin akhirnya ngebongkar siapa Muyok sebenarnya. Yang tentu aja bikin Taera sama Yeri shock men. Sementara itu, suasana sekolah mulai nggak bisa kondusif men semenjak kejadian ini. Para wali murid minta supaya anak-anak mereka cepat-cepat dipulangin dari sekolah. Sampai akhirnya pihak sekolah pun ngeliburin para murid hingga seminggu ke depan. Bu Jun juga nyuruh para guru buat tutup mulut dan nggak ngebahas soal kejadian ini dimanapun, termasuk di media sosial. Singkat cerita, Muyok ngelaporin semua info ke Soyeon tentang semua hal yang udah dia lakuin men. Termasuk ngehack HP Bom Jin yang dicurigai lagi ngenyadap HP milik bapaknya sendiri. Di sini, Yunjong juga ikutan nimbrung dan ngasih kabar kalau saat ini TKP bener-bener udah dibersihin tuh sama petugas investigasi. Jadi, udah nggak ada petunjuk lagi yang bisa didapat dari situ. Sepulang sekolah, Yeri hampir aja tuh ngebocorin banyak hal tentang sekolahnya ke seorang reporter bernama Kang Ji-ho yang emang lagi berdiri di depan gerbang sekolah buat nyari berita. Jadi sebenarnya Yeri ini berniat mau bikin berita soal Muyok yang selama ini udah bikin ribet hari-harinya. Sampai tiba-tiba Bom Jin udah nongol di sebelah Yeri lalu ngancem dia secara nggak langsung men. Dan begitu mereka berdua udah cabut dari sekolah, Bom Jin seketika langsung ngasih peringatan tuh ke Yeri. Mereka pun terlibat sedikit lempar argumen di sana. Sampai akhirnya Yeri pun luluh sama janji manis si Bom Jin ini men. 선택해. 너 하고 싶은 대로 할래. 내 말 들을래 아님? 들을게. 네 말. 대신 너도 입 막아주겠다는 약속. 걱정 말고 넌 데뷔 무대만 열심히 준비해. Di tempat lain, Yun-a nunjukin sebuah artikel menarik yang ditulis oleh reporter Kang dari Prime Journal yang sempat ditemuin Yeri tadi men. Jadi, dalam artikel yang ditulisnya itu berisi pembahasan tentang kemungkinan kalau Ansu nggak salah. Atas dasar itulah, Yun-a ngasih masukan ke Soyeon untuk ngirim email ke reporter Kang demi kasus Hansu. Dan karena masukan Yun-a masuk akal, tentu aja Soyeon setuju men. Di waktu yang sama, Taera lagi ngedamret abis sang guru gadungan kita men. Dia nggak terima kalau selama ini Muyok udah nyembunyiin identitas aslinya yang seorang pengacara. Tapi respon Muyok sih tetap santuy men. Dia nebak apa Gi-hun yang ngasih tahu Taera. Dan karena Taera nggak mau bilang, terjadilah pembicaraan panjang di sana. Yang intinya Muyok ini ngancam soal catatan harian Taera yang juga tertulis soal pembuliannya kepada Suah. Dan begitu Muyok mulai ngebahas soal Suah, seketika memori Taera pun kembali ke saat dia lagi nonton sama Bom Jin. Dimana sepanjang film yang diputer, Taera ini cuman tidur men. Dan dia sempat ngerasa sewaktu Bom Jin mengendap-endap balik ke tempat duduknya. Ya karena masih ngantuk, Taera malah sandaran tuh ke bahunya Bom Jin. Tapi dia ngerasa kayak ada yang aneh men.
Soalnya dia mencium ada bau hangus di tubuh Bom Jin. Sementara itu, ayah Giun alias Lee Do-jin lagi ketemuan sama ibu Taera buat ngobrolin kejadian kasus tewasnya Lee Tae-sok ini. Tentu aja, hal itu didasari oleh kekhawatiran kalau konspirasi dan permainan kotor yang mereka jalani selama ini bakalan kebongkar. Lee Do-jin juga nyuruh karyawannya buat ngehancurin berkas-berkas yang ada kaitannya sama SMA Chonmyong ataupun Universitas Wunamen. Singkat cerita, Junjung nyamperin Muyok buat ngediskusiin tentang petunjuk-petunjuk yang udah mereka dapetin sejauh ini. Dan abis ngelihat semua petunjuk itu, nama-nama dari calon tersangka pun mulai mengerucut kepada orang yang punya kekuasaan tertinggi, yaitu Yu Yang-ki atau ayah dari Bom Jin Man. Di saat bersamaan, ternyata Yu Yang-ki lagi ngebakar semua barang bukti yang udah dia miliki di halaman rumahnya. Di sini, dia juga sempat flashback ke saat-saat terakhirnya ketemu sama Lee Tae-sok sebelum dia ditemukan udah meregang nyawa, men. Saat itu, dia sama Lee Tae-sok kayak lagi ngobrolin soal masalah Universitas Wunam. Dan dengan skill penjilatnya, si Lee Tae-sok ini tiba-tiba ngungkit-ngungkit soal masalah tewasnya Suah. Seketika, Lee Tae-sok nggak ngira kalau raut wajah Yu Yang-ki telah berubah, men. Besoknya, Soyeon nyamperin rumah Byung-ho buat ngeliat kondisi muridnya itu. Di sini, dia tahu kalau ternyata Bom Jin juga ngedeketin Byung-ho, di mana hal itu sebenarnya cukup janggal dan mencurigakan, men, bagi Soyeon. Byung-ho juga nyeritain ketakutannya pas dia tahu kalau Muyok itu sebenarnya pengacara dari Hansu yang lagi nyamar. Dari situlah, Soyeon mulai menyadari kalau Bom Jin selalu ada di mana-mana dan kelihatan banget seolah kayak lagi ngambil kendali atas semua kejadian di antara murid-murid lain, men. Di sisi lain, Won-suk berhasil nemuin bukti dari CCTV kalau Bom Jin ini sempat berada di dekat rumah Suah tepat seminggu sebelum kejadian penyerangan itu terjadi, men. Dan itu adalah hari yang sama dengan yang pernah ditanyain Muyok ke Taera tadi. Saat ini, Won-suk juga lagi nyoba nge-recovery data yang udah diretas dari HP Bom Jin demi mencari tambahan informasi penting yang mereka duga pasti bisa ditemuin di situ. Besoknya, guru-guru SMA Chonmyong pun ngadain rapat dewan sekolah. Di sini, kelihatan banget kalau Bu Jun pengen ngambil alih sekolah dan nyuruh para murid untuk masuk sekolah di keesokan harinya. Ngedengar itu, tentu aja banyak yang gak setuju, men. Soalnya mereka yakin kalau para murid pasti masih syok dong sama kejadian tewasnya manajer umum Lee Tae-sok. Tapi ya tetap aja, guru-guru itu masih gak bisa berbuat apa-apa sama keputusan si Bu Jun ini, men. Di kelas, Taera tiba-tiba nyamperin Yeri dan ngajak dia buat ngobrol empat dada. Ngelihat sikap dua dedek gemes cantik ini yang kayaknya ada apa-apa, murid lain pun dibikin penasaran, men. Sampai pas udah di ruangan murid VIP, mereka langsung adu cingur. Mereka ngebahas lagi semua kejadian buruk yang dulu pernah mereka lakuin, men. Termasuk kejadian di mana Yeri pernah ngebully Suah. Walau begitu, Yeri sendiri nggak terlalu nanggepin tuh sama ocehan Taera. Dia cuma ngasih peringatan aja agar Taera lebih berhati-hati lagi sama Bom Jin. Soalnya dia udah ngerasa kalau Bom Jin ini sebenarnya manipulatif banget dan bakal ngelakuin apapun demi tujuannya sendiri. Walaupun sempat kesel, Taera akhirnya membeku, men. Di ruang konseling, Muyok yang lagi ngobrol seru sama Soyeon tiba-tiba dapat telepon dari murid cewek yang pernah dia selamatin dari gangguan Junjae dulu, men. Si dedek gemes bilang kalau dia pengen nyampein sesuatu tentang Suah, lalu nyuruh Muyok untuk pergi ke ruang radio. Nah, pas udah nyampe di ruangan itu, lah kok Muyok ngeliat si dedek gemes itu agak gemeteran, men. Sampai tiba-tiba tuh cewek mendedel seragamnya, terus bersambung. Waspadalah, kejahatan bukan hanya karena niat sang pelaku, tapi juga karena kesempatan dalam kesempitan. Ya udahlah ya, tungguin kelanjutannya aja ya, men, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya.